Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BR TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan sama-sama memberikan puja, puji, syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga kita awali dengan menyampaikan sebaik-baik salawat dan salam kepada kekasih hati kita, manusia terbaik sepanjang zaman, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pemirsa BR TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan kepada kita begitu banyak fasilitas. Allah memberikan kepada kita begitu banyak wasilah, ya, agar kita bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Ya, semua fasilitas-fasilitas itu, ya, misalnya dalam bentuk ibadah. Nah, ibadah ini Allah perintahkan kepada manusia untuk dilakukan dengan tujuan tak lain dan tak bukan adalah agar kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ibadah, ya, yang Allah perintahkan kepada kita ataupun yang Allah anjurkan kepada kita. Ada Al-Quran misalnya, ya, kita diminta untuk membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, dan seterusnya. Kemudian ada sedekah, ya, kemudian ada sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata, Masya Allah, ya, ternyata ada informasi yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, informasi ini adalah informasi yang kejadiannya tuh nanti, gitu ya, bukan saat ini tapi nanti. Ya, ini masih gaib sebetulnya, tetapi Allah sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana dalam menghadapinya. Misalnya, nah, hal-hal yang gaib ini banyak, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Ya. Inna awal, ya, ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu, ya. Fa inna saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Masya Allah, kata Rasulullah, ya, sesungguhnya, ya, yang pertama kali, Masya Allah, kita seharusnya merinding, ya, mendengarkan ini. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal-amal kita, ya, dari seorang hamba adalah, atau pada hari kiamat adalah sholat. Ya, saya ulang, ya. Sesungguhnya yang pertama kali akan Allah hisab dari begitu banyaknya amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari kiamat nanti, ya, maka amal yang akan pertama kali Allah hisab adalah sholat. Apabila sholatnya baik, ya, apabila sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila sholatnya rusak, ya, sholatnya tidak baik, maka dia akan menyesal dan merugi. Masya Allah, pemirsa BR TV yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi informasi yang sangat penting untuk kita semua, bahwa di dalam kehidupan di dunia kita saat ini, dari begitu banyak amal-amal soleh, dari begitu banyak ibadah-ibadah, maka yang pertama kali, ya, yang kita harus benar-benar memberikan kesungguhan yang luar biasa dalam mengerjakannya adalah sholat. Kenapa? Karena sholat menjadi parameter, ya. Apabila sholatnya baik, akan selamat dia. Apabila sholatnya rusak, maka akan celakalah dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana nih, ya, agar kita bisa mendapatkan sholat yang baik yang akan membawa kita kepada keberuntungan dan keselamatan. Yang pertama, ayo, ya, kita kondisikan diri kita sebelum kita sholat. Nah, gitu, ya, kita kondisikan diri kita sebelum kita sholat. Misalnya nih, kita tunggu waktu sholat, ya. Misalnya sholat zuhur jam 12:05,
sholat asar jam 15.25 dan seterusnya, maka sebelum waktu sholat itu munculkan dalam pikiran kita, munculkan dalam perasaan kita, kita harus menunggu-nunggu waktu sholat ini, ya, sehingga ya sholat menjadi sebuah kegiatan yang sangat kita rindukan, ya. Kita tidak sabar gitu ya, kita tidak sabar ingin melakukan sholat, kita rindu gitu ya, karena pada dasarnya sholat adalah pertemuan kita yang sangat intim dengan Allah. Nah, kita pengen tuh ya, kita sangat rindu agar bisa segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu cara agar sholat kita bisa baik ya adalah memahami setiap makna dari gerakan sholat. Dari begitu banyaknya gerakan sholat, misalnya saya ambil satu contoh ya, pemirsa semuanya, bahwa ketika kita berdiri di dalam sholat, maka sesungguhnya itu adalah representasi dari berdirinya kita nanti di yaumil akhir. Bayangkan, kita sholat nih ya, kita berdiri, maka pada sesungguhnya itu adalah representasi dari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah untuk proses hisab. Masya Allah ya. Kita mungkin hari ini ketemu dengan orang yang kita segani, kita deg-degan gitu ya, tapi di yaumil akhir nanti kita akan ketemu dengan Allah ya. Kita akan berdiri di hadapan Allah face to face ya, akan dimintai pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan di hadapan Allah. Nah, kuncinya, Masya Allah, nah ini bocoran juga nih ya, pada saat kita berdiri dalam sholat dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan menghadirkan perasaan begitu mencintai Allah ya, takut kepada Allah. Nah, sholat yang seperti ini yang akan meringankan pada saat kita di yaumil akhir nanti berdiri di hadapan Allah. Nah, seperti itu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sholat kita latih ya, kita asah menjadi sholat dengan kualitas yang paling baik, dengan kuantitas yang paling banyak. Kondisinya memungkinkan. Ramadan adalah bulannya ketaatan, sangat memungkinkan bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan memperbanyak kuantitas dari sholat kita. Misalnya tidak ketinggalan melaksanakan qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.